Selamat pagi pemirsa, kami kembali lagi menjumpai Anda dengan informasi yang terbaru dan teraktual. Bersama saya, Ian Lalunggeli, inilah berita selengkapnya. Pemerintah terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja serta menekan angka kecelakaan di tempat kerja yang masih terjadi di berbagai sektor. Berdasarkan data resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat ada sekitar 298.137 kasus, kemudian meningkat menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023. Dan hingga Oktober 2024, angka kecelakaan kerja sudah mencapai sekitar 356.383 kasus. Tren angka ini memperlihatkan bahwa masalah kecelakaan kerja masih jauh dari kata selesai dan masih menjadi persoalan penting dalam dunia ketenagakerjaan kita. Perubahan angka ini tak hanya sekedar statistik. Setiap angka tersebut merepresentasikan nyawa pekerja yang terdampak akibat risiko yang di tempat kerja, dari cedera ringan hingga kecelakaan berat yang mengakibatkan cacat atau bahkan kematian. Data yang ada menunjukkan bahwa sektor industri seperti manufaktur, konstruksi, dan kawasan industri yang menjadi sektor yang cukup rentan terhadap kecelakaan kerja. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan membantu menciptakan tenaga kerja yang produktif serta mampu bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas Kesehatan setempat menjelaskan bahwa perusahaan harus menyediakan sarana pendukung kesehatan kerja seperti alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta penyuluhan mengenai bahaya di tempat kerja. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan pengobatan setelah terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja. Selain faktor lingkungan kerja, perilaku pekerja juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan kerja. Masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri karena merasa tidak nyaman atau menganggap risiko di tempat kerja tidak berbahaya. Padahal penggunaan alat pelindung seperti masker, helm, dan sarung tangan dapat mengurangi risiko cedera maupun penyakit akibat kerja. Pakar kesehatan kerja menilai bahwa edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pekerja perlu diberi pemahaman bahwa kesehatan merupakan modal utama dalam bekerja. Tanpa kondisi fisik dan mental yang sehat, produktivitas akan menurun dan risiko kecelakaan kerja meningkat. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja sangat diperlukan dalam menciptakan budaya kerja yang aman. Di sektor industri, risiko kesehatan kerja relatif tinggi karena pekerja sering berhadapan dengan mesin berat dan bahan berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis pekerjaan memiliki potensi bahaya yang berbeda dan memerlukan penanganan yang sesuai. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin bagi para pekerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja, sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Dengan deteksi dini, angka kesakitan akibat kerja diharapkan dapat ditekan. Serikat Pekerja menyambut baik kebijakan pemerintah terkait penguatan kesehatan kerja. Mereka berharap pengawasan terhadap pelaksanaan aturan K3 dapat lebih ditingkatkan. Pasalnya, masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar kesehatan kerja karena alasan biaya dan efisiensi produksi. Selain peran pemerintah dan perusahaan, pekerja juga dihimbau untuk menjaga kesehatannya secara mandiri.
Pekerja diharapkan mematuhi aturan keselamatan kerja, menjaga kebersihan diri, serta menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, beristirahat cukup, dan berolahraga secara teratur. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan kerja, diharapkan lingkungan kerja di Indonesia semakin aman dan sehat. Program kesehatan kerja tidak hanya bertujuan melindungi tenaga kerja dari bahaya, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung kesejahteraan pekerja. Demikian laporan mengenai pentingnya kesehatan kerja dalam mendukung produktivitas tenaga kerja. Saya Dian Langgeling, lapor.